Bunda sebagai orang tua jangan mudah mengeluh ketika membesarkan anak yang kurang kelihatannya. Kita nggak tahu, boleh jadi anak yang paling nguji kita sekarang, jadi anak yang bisa paling sayang sama kita nanti. Boleh jadi anak yang kelihatannya paling nyusahin kita, mungkin dia yang bisa mengangkat derajat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bunda, anak itu adalah anugerah dari Allah. Anak itu adalah pemberian dari Allah. Dan anak itu amanah dari Allah. Maka saat kita diberikan anak, belajarlah menjadi orang tua yang baik untuk anak kita. Karena setiap orang tua akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dilakukan terhadap anaknya. Iya apa iya? Yang harus kita pahami bahwa masing-masing anak itu ternyata berbeda. Walaupun dari rahim yang sama, walaupun orang tuanya sama, mohon maaf, karakternya bisa saja berbeda. Betul? Sifatnya beda, kebiasaannya beda, rizkinya beda, nasibnya beda, kelakuannya beda, pembawaannya beda. Maka dari situ belajarlah untuk bersikap kepada anak dengan adil sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ma ma'nal adl, apa itu adil? Adil itu bukan berarti sama. Adil itu bukan berarti seimbang. Tapi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya, bagaimana kita bersikap kepada anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga boleh berbeda sesuai dengan porsinya karena sesuai keadilannya. Iya apa iya? Itulah perintah Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana kita diperintahkan untuk menjaga anak-anak kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Begitupun Nabi SAW bersabda dalam sabdanya, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kamu sekalian. Mohon maaf ya, kan gak sedikit orang tua yang sikapnya kurang adil sama anak. Ada gak? Kan gak sedikit kadang-kadang sama yang pertama sama yang kedua beda. Apalagi mohon maaf, mungkin kalau masa-masa sekolah, mungkin yang pertama mah agak-agak pinter, yang kedua mah agak kurang. Kan suka gitu ibu mah. Yang pertama mah pinter, mirip mamahnya. Yang kedua mah agak kurang, mirip bapaknya. Kan kadang-kadang kalau diresapi anak sakit bu digituin. Betul gak? Izin, mungkin nanti anak sudah menikah berkeluarga, punten. Kadang ibu lebih bangga sama anak yang hartanya banyak daripada anak yang hidupnya pas-pasan. Kalau dia pulang kampung, kalau hartanya banyak mah ya Allah, gak usah ke dapur, udah di depan aja. Tapi kalau anaknya kurang urusan ekonomi, tuh ke dapur, tuh ke belakang. Kadang beda sikapnya. Ada gak yang begitu? Di sini ada? Mana orangnya itu yang begitu? Maka hati-hati.
Sikap kita yang seperti itu bisa jadi membekas terhadap anak kita, yang ujungnya na'udzubillahi min dzalik, membuat anak kita benci sama kita. Kan ada anak yang suka dendam sama orang tua. Dulu waktu saya kecil nggak pernah mengerti, nggak pernah disayang. Nanti kalau saya udah gede, maka belajarlah jadi orang tua yang adil. Tempatkan sesuatu pada tempatnya, karena ketidakadilan yang kita hadirkan sebagai orang tua akan membawa luka yang terus membekas di hati anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah menjadi orang tua yang adil terhadap anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan ibu untuk Hilman. Jadi adil itu kepada anak-anak bukan sama rata, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya, proporsional sesuai dengan porsinya. Kalau saya dikasih makan sepiring nggak cukup. Kalau anaknya ada 5 gitu kan, sesuai dengan porsinya gitu Bu ya. Oke, baik, sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada ya. Silakan, yang mana Ibu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau curhat. Iya Bunda. Tapi bukan tentang saya. Iya. Ini tentang suami saya. Baik. Nah, intinya itu Nama Ibu siapa? Oh iya, perkenalkan dulu. Nama saya Ibu Iim dari Majelis Taklim Al-Amin Bogor. Bogor, tepuk tangan untuk orang Bogor. Ibu Iim. Ya. Silakan Ibu Iim. Kan suami saya punya seorang abang. Nah, si abang ini dari lahir udah punya penyakit. Berbeda dengan suami saya yang sehat. Nah, si ibu ini, mertua saya, sering membanding-bandingkan, malah membedakan kasih sayang antara suami saya sama abangnya. Pernah di puncak waktu liburan, dulu waktu suami saya dituduh sama si abangnya, dituduh mecahin guci, padahal yang mecahin guci itu si abang. Nah, si abang ini ngadu sama ibunya, katanya suami saya yang mecahin, padahal bukan. Ya, nah disitulah suami saya tadinya yang awalnya nggak apa-apa lah, saya dibedain, toh kakak saya itu penyakitan, ya. Nah udah gitu suami saya lama-lama kesel juga kan atas sikap si abangnya itu. Nah si abangnya itu gara-gara lebih disayang sama ibunya, dia lebih manja dan suka ngadu-ngadu yang gak bener tentang suami saya. Nah singkat cerita, suami saya lanjut sekolah di pesantren, intinya ingin menjauhi si abangnya ini. Nah singkat cerita juga tuh, si abangnya kena musibah, dia dituduh korupsi di tempat kerjanya. Nah si abang ini pengen minta tolong ke suami saya, padahal suami saya bukan mau menolong Pak Ustadz. Iya, dia sakit hati. Nah udah gitu dia malah ingin balas dendam. Dendam, biarin dia masuk penjara apa gimana gitu ya karena korupsi, padahal si abang ini enggak melakukannya. Seolah-olah ingin diituin, ingin si abang ini kena karma gitu di masa lalu. Nah pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan agar suami saya tidak salah jalan? Mohon pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar suami Ibu Iin tidak salah jalan? Punya aplikasi Google Map Bu? Itu aja sering salah jalan kita Bu. Baik. Silakan Ahilman. Bunda. Pertama mohon izin,
abang kita, kakak kita dikasih sesuatu yang beda sama kita. Beliau mungkin punya penyakit, kita enggak. Wajar enggak kalau orang tua lebih sayang sama beliau? Lebih condong perhatiannya sama yang sedang punya penyakit. Wajar? Maka satu pada bab itu jangan iri. Bukan berarti tidak adil orang tua kita ketika lebih perhatian sama abang kita, karena kondisinya abang kita punya penyakit. 2, tapi juga jadi ibu bukan berarti bisa berbuat semena-mena sama anakmu yang lain. Jangan mentang-mentang ini punya penyakit kamu sayang luar biasa sehingga dia salah kamu biarin, dan yang adiknya bener kamu salahin. Salah tidak? Maka jangan sampai si adik ini kehilangan kasih sayang yang kedua. Udah mah yang pertama dia ngerasa memang perhatiannya kurang. Nah yang kedua, kenapa kalau aku berbuat sesuatu nggak pernah dibela? Padahal aku yang benar, dia yang salah. Artinya kelemahan pada diri seseorang bukan berarti alasan untuk tidak berbuat adil terhadap sikap yang dilakukannya. Jelas sampai sini? Oke. Nah yang ketiga, ibu sebagai istri bilang sama suami ibu, jangan dendam. Jangan pernah merasa apa yang kamu rasakan sakit di waktu itu tidak Allah tahu. Allah tahu. Jadi gini bunda, Allah itu kadang membalas rasa sakit kita bukan dengan rasa sakit yang orang lain rasakan, bukan. Jadi bukan begini, orang nyakitin kita, kita berharap ya Allah hancurin dia, nggak gitu. Kadang Allah membalas rasa sakit kita dengan mengisi hidup kita kebahagiaan yang lain. Dia izin, suami ibu punya istri yang solehah kayak ibu, nikmat atau bukan? Jangan-jangan ini balasan Allah buat rasa sakit yang pernah suami ibu rasakan dulu. Sama Allah ganti dengan hadirnya istri yang solehah. Betul? Izin, suami ibu sekarang pekerjaannya baik-baik saja. Suami ibu pekerjaannya sekarang oke. Dan izin, orang yang pernah nyakitin kita terjerat korupsi. Jangan-jangan itu cara Allah membalas. Tidak harus kita yang mengotori hati kita untuk membalas kelakuan orang yang menyakiti kita. Jelas atau tidak? Orang lain saja nyakitin kita, kalau bisa kita maafin. Apalagi ini siapa? Saudara, kakak, kandung. Coba belajar ya, jangan pernah dendam sama saudara. Belajar jangan mudah nyakitin saudara. Gimana pun dia saudara kita, sedarah sama kita. Kita pernah hidup di rahim yang sama dengan saudara kita. Makanya AA tuh sering sedih kalau ada adik kakak bertengkar. Dan yang paling menyedihkan, tidak sedikit adik kakak bertengkar setelah orang tuanya tiada. Dan salah satu sebabnya bertengkar gara-gara urusan apa? Warisan. Ibu harus sedih kalau saudara ibu susah. Dan ibu juga harus ikut senang kalau saudara ibu juga senang. Jangan SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kan ada yang begitu. Ada nggak saudara yang begitu? Lihat saudaranya terpuruk, yes, hancur, habis. Ada nggak yang begitu? Ada nggak kalau lihat saudaranya jaya? Dari mana? Alah paling korupsi, alah paling nipu. Ada gak yang begitu? Jangan begitu. Jelas apa jelas? Kalau lihat saudara sedih, ikut sedih. Kalau lihat saudara senang, ikut senang. Kalau lihat saudara susah, ikut bukan bantuin maksudnya. Bantuin bu, maksudnya ikut susah. Kalau saudara susah bantuin. Karena AA melihat banyak orang yang acuh sama saudaranya. Ada nggak? Ari sama orang lain baik, ari sama saudara enggak. Betul nggak? Sama orang lain royal,
Sama saudara? Ada yang begitu? Di sini ada? Mana orangnya itu? Percayalah, nggak akan habis kok rezeki seseorang karena baik sama saudaranya. Betul? Justru biasanya orang yang baik sama saudaranya, Allah lipat gandakan kebaikannya. Maka ibu bilang sama suami, jangan dendam ayah, jangan dendam, maafin. Nanti Allah ganti rasa sakitnya dengan kebaikan. Tepuk tangan buat ibu yang pertama. Jangan dendam ibu ya. Sekali lagi jangan punya rasa dendam. Karena kalau nanti ibu punya rasa dendam, ibu bakal jadi nyipelet. Ya, baik. Itulah tadi pertanyaan dari Ibu Iin ya Bu ya. Artinya bisa jadi itu adalah memang apa yang Allah berikan atas rasa sakit yang pernah kita terima di beberapa waktu sebelumnya. Itu kan, dan tapi jangan juga dendam karena itu kan saudara kandung juga ya. Doakan, apalagi saudara kandungnya nggak salah gitu ya Bu ya. Oke Bu Iin, sampaikan buat suaminya. Baik, setelah ini kita masih akan mendengarkan tausiah dari Ahilman. Untuk tema kita hari ini masih tentang jatuh di tepi kasih yang timpang ya. Jadi nanti di segmen ini juga akan membahas bagaimana cara kita menguatkan tali persaudaraan anak dengan sikap yang berimbang tentunya, dengan sikap yang imbang ya. Tapi sebelumnya berdua akan membacakan pertanyaan dari jamaah yang masuk ke Instagram @jalandakwah_btv_official. Sudah ada pertanyaan dari akun @mobil2roda9 @mobil2roda9. Mobil apa satu lagi? Roda 9. Assalamualaikum Jalan Dakwah, izin curhat. Saya anak tengah ya, dari 3 bersaudara. Anak tengah 3 bersaudara berarti anak kedua ya Bu ya. Kalau dari 4 bersaudara anak keberapa tuh Bu? Jujur, menjadi anak tengah rasanya nggak enak. Saya seperti terlupakan. Pas saya kecil, ayah selalu sibuk membanggakan pencapaian kakak. Sementara ibu sibuk mengurus adik. Udah gitu, kalau saya minta barang, pasti selalu disuruh pakai bekas kakak. Dan kalau makanan adiknya habis, pasti saya disuruh ngabisin. Saya kayaknya dapat bekasnya aja. Qadarullah, sekarang setelah dewasa justru hidup saya yang paling sukses dibandingkan kakak dan adik. Tapi karena kesuksesan ini, kakak dan adik malah menjadi jaga jarak ke saya. Mereka iri dan aneh kan? Karena saya sukses, mereka iri. Padahal waktu kecil saya yang paling menderita. Sekarang besar, saya malah masih dijauhin juga. Apa ini karma dari sikap orang tua saya yang dulu tidak adil? Ahilman, silakan. Bunda. Pertama yang harus kita pahami, menjadi anak yang pertama, menjadi anak yang kedua, menjadi anak bungsu, itu ketentuan Allah. Kita nggak bisa milih. Betul apa betul? Kita nggak bisa milih jadi anak pertama. AA nggak bisa milih jadi anak bungsu. Kakak saya juga nggak bisa milih jadi kakak saya. Begitu seterusnya. Maka pada bab ini, dimanapun posisi kita, insya Allah itu yang terbaik untuk kita. Maka seterusnya yang kedua, untuk ketika jadi orang tua, jangan melihat satu sisi pada anak-anak kita. Sehingga tadi muncul perasaan jadi anak kedua teh serba salah. Betul nggak? Waktu kita ada, mungkin orang tua kita lebih banggain anak yang pertamanya. Adik kita lahir, mereka lebih sayang sama adik kita. Ujungnya jadi yang kedua merasa serba salah. Betul? Kadang kita harus make bekas kakak kita. Kadang kita minta tapi dipakai sama adik kita. Ujungnya serba salah. Maka jadi orang tua, ingat, harus bersikap adil
siapapun dia. Baik anak yang pertama, baik anak yang kedua, ataupun anak yang ketiga. Harus adil. Gimana cara adilnya? Adil itu bunda, ada yang bisa terlihat, ada yang tidak terlihat. Adil yang bisa dilihat adalah sesuatu yang sifatnya materi. Bisa dilihat. Kalau kakaknya dibeliin mainan, berarti adik-adiknya juga harus dikasih mainan. Kalau kakaknya dikasih jajan, maka adik-adiknya juga harus dikasih. Adil tidak? Kelihatan nggak? Sifatnya materi. Tapi ada adil yang tidak terlihat. Apa itu? Adil urusan perasaan. Nggak bisa. Pasti ada condongnya. Sama yang pertama, sama yang kedua, sama yang ketiga. Ada nggak condongnya? Ada. Keselnya sama apa beda? Beda. Jengkelnya sama apa beda? Beda. Bangganya sama apa beda? Karena itu urusan hati. Tapi bukan berarti itu diiyain terus. Contoh, ibu teh bangga sama yang pertama, tapi ibu teh kurang bangga sama yang kedua karena yang pertama prestasinya banyak, yang kedua mah dikit. Kan hati pasti condong yang pertama kan? Tapi jangan berarti ibu lupa sama yang kedua. Justru ibu teh lawan. Mungkin anak aku mah yang kedua teh matematikanya nggak pinter, tapi yang kedua teh pinter. Kalau ada genteng bocor, dia yang naik ke atas. Ada nggak yang begitu? Mungkin anak yang kedua mah kalau disuruh nggak pernah lama, getol kalau kata orang Sunda mah, rajin. Ada nggak? Mungkin yang pertama mah maunya resik bebersih terus. Yang kedua mah mau diapain juga, ngambil sampah mau, nyuci mau. Ada nggak yang begitu? Lihat kelebihan anakmu, tutupi kekurangan anakmu. Betul? Maka biasanya yang AA pahami, yang namanya saudara itu saling melengkapi. Izin ya sedikit cerita aja. AA orang Garut kan aslinya. Orang tua saya anaknya 9. Saya anak yang paling bungsu. Anak yang pertama sampai ke 9 sama apa beda? Beda. Yang pertama mah jadi guru. Yang kedua mah punten mohon maaf tukang ojek di kampung. Yang ketiga profesor dekan di kampus. Yang keempat tukang dagang di pasar. Yang kelima tukang nyicil karena hutang. Ayah. Yang keenam, yang ketujuh sampai mohon izin yang kesembilan jadi ustad. Coba dipikir-pikir pakai logika nggak nyambung. Tapi boleh jadi itu nikmat dari Allah yang diberikan kepada orang tua saya, karena orang tua saya selama jadi orang tua adil sama anak-anaknya. Sekarang saya sudah jadi ustadz dengan izin Allah. Tapi orang tua saya belum sempat lihat saya jadi ustadz. Karena orang tua saya lebih duluan dipanggil usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau boleh ditanya, mungkin apa yang AA dapetin hari ini karena didukung sama kakak-kakak saya. Betul? Saling menguatkan antar saudara. Kan ujungnya kalau kita baik sama saudara, bangga semuanya. Betul gak? Mungkin kakak kami bangga punya adik sekarang. Tuh adik saya, tuh Ustaz Hilman tuh adik saya. Saya lihat kakak saya nggak bangga lihat kakak saya itu. Enggak, saya pun bangga sama kakak saya. Karena mungkin saya begini karena selama ini disayang sama kakak-kakak saya. Jadi ujungnya saudara itu harus dijaga dan jangan melihat seperti apa keadaannya hari ini. Karena sebelum hari ini kita pernah bersama di waktu dulu. Kakak saya yang ke-8, yang ke-7 kan gak jauh beda jarak usianya tuh. Tapi justru dari situ kita pernah bertengkar waktu kecil, pernah berantem waktu kecil. Justru itu kenangan. Makanya ada istilah kalau kita ngelihat anak, adik kakak sering berantem waktu kecil, biarin katanya.
Karena dia lagi nguatin kebersamaan, lagi nguatin ikatan, agar nanti ketika dia dewasa dia ingat kalau dulu sama adikku sering berantem, sering bertengkar. Dan katanya yang biasa berantem waktu kecil nanti akrab waktu dewasanya. Katanya begitu. Dan itu bermula dari orang tua yang adil bersikap kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan kita belajar ya, jadi orang tua yang adil sama anak-anak kita. Doakan, tenangkan, kuatkan, bersamakan. Insya Allah semua anak-anak kita soleh dan soleha. Amin ya Rabbal alamin. Tepuk tangan ibu untuk Hilman ya. Jadi itu dalam rangka melakukan ikatan, ya, menguatkan ikatan agar besarnya sadar bahwa kita di saudara harus saling tolong menolong, menjaga, saling menjaga ya. Karena saudara kandung, saudara serahim, silaturahim makanya ya. Baik kalau gitu. Saya silakan jawab pertanyaan. Iya silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ine Nurhayani dari Majelis Dzikir An-Nur Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya. Tepuk tangan untuk orang Tasik. Ya. Saya izin mau curhat tentang saudara saya yang punya anak 2 laki-laki yang udah dewasa. Yang pertama kelas 2 SMA, yang kedua kelas 3 SMP. Saudara saya itu merasa sedih karena anak-anaknya itu nggak akur, nggak kayak kakak adik. Pada umumnya. Iya. Yang pada lain. umumnya iya. Nggak akur. Nggak main bareng, jarang main bareng. Ngobrol juga seperlunya. Tinggal serumah tapi tinggalnya. Tinggal serumah. Tinggal serumah. Iya. Jadi ceritanya dulu kan saudara saya itu suka membandingkan, suka bilang ke adiknya, lihat tuh kakak kamu, dia bisa jadi juara, nggak kayak kamu males, gitu. Iya. Terus lihat tuh kakak kamu jadi juara, nggak kayak kamu mules. Iya. Males. Bukan mules, males. Terus? Ya, terus lama kelamaan saudara saya itu sadar gitu. Sendal. Sadar. Oh sadar ya. Tadinya dia bilang seperti itu bisa apa itu? Semangat, bisa bikin semangat. Mie ayam, adik semangat. Oke. buat lebih giat lagi Biar belajar semangat. seperti Semangat. kakaknya. Termotivasi. Iya. Iya. Sengaja Memacu melakukan itu semangat. hanya sebenarnya Iya. untuk memotivasi ya. Iya. Memacu Bukan untuk semangat. menyakiti ya, Iya. tapi untuk memotivasi kan. Niatnya biar termotivasi. Iya. Termotivasi. Iya. Tapi ternyata Menyakiti. Iya, Iya. jadi saudara saya itu sadar kalau si adiknya malah jadi benci kakaknya sama ibunya gitu. iya. Oh adanya jadi benci. Benci sekali. Iya, terus Sekali ya. pertanyaannya, Ya, pertanyaannya apakah itu Apa? akibat dosa masa lalu Dosa. saudara saya? Terus bagaimana caranya Bertahan saudara hidup. saya bisa menebus kesalahan ini? Bertahan. Karena jujur saudara saya itu sangat sedih. Iya. Ya, mohon Diperlakukan pencerahannya. siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bunda, ada 3 hal penting yang harus Ahilman sampaikan. 1, jangan pernah menghina dan merendahkan siapapun. Kita nggak tahu, boleh jadi orang yang kamu hina nanti besar dia menjadi orang yang mulia, dan orang yang kamu rendahkan saat ini boleh jadi nanti jadi orang yang paling dihormati dalam hidupnya. Kan sering ya kita ngelihat ada keluarga, lihat anak-anaknya izin madesu. Apa itu madesu? Masa depan suram. Masa depan suram. Kita sering bilang sama dia, kamu mah
rugi amat punya orang tua tuh, anak-anak kamu tuh nggak ada yang benar. Shh, kita nggak tahu. Boleh jadi nanti dia diangkat sama anak-anaknya. Betul? Maka jangan pernah ngelihat kondisi orang saat ini. Boleh jadi orang yang kamu rendahkan nanti akan Allah muliakan hidupnya. Boleh jadi orang yang kamu hinakan justru nanti Allah hormati keberadaannya. Maka bunda sekarang kalau lihat anak saudara kelihatannya madesu gitu ya, jangan sibuk merendahkannya. Kita nggak tahu ada doa-doa apa yang sering dia panjatkan sehingga Allah merubah kehidupannya. Makanya ada istilah don't judge the book by its cover. Apa artinya? Jangan buanglah sampah pada tempatnya. bukan jangan Judge menilai, menghakimi. nah, book Buku its cover sampul. Jadi artinya sampulnya jangan dinilai Bu dari buku itu, ya kan? Jangan menilai dari sampul buku itu. jangan melihat buku hanya dari sampulnya. Jangan melihat orang dari luarnya. Kita nggak tahu, mungkin orang yang kelihatannya biasa, dia punya doa yang luar biasa, yang sehingga Allah angkat derajatnya. Mungkin sekarang dia supir angkot, Besok bisa jadi menteri, ya kan? bisa. Dan ada. Iya. Yang kedua, Iya. bunda sebagai orang tua, jangan mudah mengeluh ketika membesarkan anak yang kurang kelihatannya. Kita nggak tahu, boleh jadi anak yang paling nguji kita sekarang, jadi anak yang bisa paling sayang sama kita nanti. Boleh jadi anak yang kelihatannya paling nyusahin kita, mungkin dia yang bisa mengangkat derajat kita. Maka ini pelajaran buat kita. Ngelihat anak itu harus pakai kacamata rahmat Allah. Jangan pakai kacamata nafsu. Kan ada ya anak tuh jengkel, ada nggak? Ini bocoran Bu, bocoran ya. Jangan bilang sama siapa-siapa ya. Ini cuman kita aja ya. Janji ya. Ini bocoran ya. AA itu dulu termasuk anak yang kurang diharapkan lahir. Karena ke-9 ya ayah. Karena ibu saya itu usianya udah 46 tahun baru punya saya. Jauh jaraknya. Kakak saya yang ke-8 tuh bedanya 7 tahun sama saya. Jadi nyangkanya dia anak bungsunya. Jadi nggak percaya kalau punya anak lagi. Makanya ibu saya, orang tua saya tuh ngerasa, kenapa sih punya anak lagi? Kakak saya, kenapa sih punya adik lagi? Bu, ternyata sekarang. Ternyata sekarang dengan izin Allah, ini anak bungsu ini yang dengan izin Allah mengangkat derajat semua keluarganya. Pas lahir, Bu, kan sekarang mah Ate kelihatan bagernya, tenang. Bu, dulu saya kecilnya Manjat pohon. cek orang Sunda mah cengos. Cocok. Wah Bu, nakal. Oh nakal, iya benar. Nggak bisa diem. Saya makan nggak bisa diem Bu, loncat sini loncat. Pokoknya mah kalau kata orang sekarang mah nista maja utama. Iya teh budak mau jadi apa? Ternyata sekarang anak yang dulu teh gitu, sekarang ternyata Allah izinkan jadi penceramah. Yang ceramahnya nenangin orang, yang kalau bicara lembutin hati orang. Ternyata ini doa siapa? Orang tua saya. Ternyata dulu ada kisah, ibu saya itu kalau mau tidur suka ngusapin kepala saya. Kan saking nakalnya merenya sok diusapin, sing bager, sing soleh. Makanya nama saya Hilman. Hilman itu dari fi'il madi halima yahlamu hilmanan, artinya sumber kelemah lembutan.
Jadi yang pengen hatinya lembut, bicaranya lembut tuh ibu saya. Maka dikasih nama Hilman. Ternyata kejadian. Sekarang ceramah AA. Selembut sutra begini kira-kira. Ini teh doa orang tua saya. Iya apa iya? Iya. Maka ibu jangan pernah kesel dan sebel sama anak yang paling nyusahin kita sekarang. Iya. Kita nggak tahu nanti dia jadi anak yang paling banggain kita. Dan yang ketiga, mulai hari ini jaga hati jangan diri, jangan sibuk dengan urusan anak orang lain. Iya. Karena kita nggak tahu apa yang orang tuanya lakukan, betul? Sibuklah dengan anak-anak kita. Kita mah pandai ngurus anak orang, pandai menilai anak orang, tapi lupa menilai anak kita sendiri. Fokuslah dengan anak-anak kita agar Allah jaga semua kebaikannya. Bilang sama saudara ibu biar lebih lembut hatinya. Betul. Dan ya minta maaf kalau emang selama ini salah, tapi percayalah Allah tidak mungkin membiarkan seperti itu kecuali Allah memberikan hikmah. Maka kalau kita pernah salah, minta maaf, minta ampun dan muhasabah diri. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Salam buat semuanya, tepuk tangan buat ibu yang sudah bertanya. Baik, oke. Setelah ibu, siapa mau bertanya ibu? Ibu Ine, ya tadi saya belum sempat dengar ibu Ine. Sekarang ibu siapa yang mau bertanya? Silakan lagi? ibu. Oke. Ibu Ine dan ini ibunya ibu Ine. Oke. Bu Im. Oh tuh kan. Oh ibunya Bu Im. Silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya memperkenalkan diri dulu. Ya. Nama saya Siti Zulhawa dari Majelis Taklim Cahaya Hati, Kelurahan Tanjung Batu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, tepuk luar tangan. biasa. Orang kita galo, Mau gitu galau, silakan. Saya mau curhat. Curhat. Bawa empempeng. Begini, aku. Baiklah, ini ada cerita. Cerita. Ya. Ceritanya ada orang tua yang anaknya 3. Berapa? Mana 3? 3 mana? 3. 3 ya. Tadi Nah, begini 4 begini. bu. 3. Tadi ibu gini kan? Ini Ini 4, ini 3 gini. 3. 3. Pertama ada kakak, kedua ada Ayu, dan Ayu. yang ketiga ada Adi. Oh Ayu tuh kakak perempuan. Ya. Kakak kalau kakak laki-laki. Kakak laki-laki. Abang. Abang. Oke. Iya. Kakak Ayu. Nah, ceritanya ini kakaknya ini sudah berkeluarga, sudah ada anak 1. Anak yang kedua sudah berkeluarga, tapi baru mulai hamil. Yang mana? Yang mana? Yang mana yang hamil? Yang nomor 2. Oh nomor 2 iya. Kan Ayu nomor Ayu. 2. Oh iya. Ya, Benar. insya Allah akan Insya Allah. diberikan karunia Betul. oleh Allah kehamilan. Amin. Amin. Tapi hidupnya lah sudah agak mapan. Sudah? Agak mapan. Atau bagus kalau Iya. gitu. Iya. Kenapa ibu menyesal begitu? Iya. Tapi kok ibu bukannya sedih, tapi hidupnya Kan bagus. agak mapan. Kan alhamdulillah bu. Iya. terus Agak mapan. Dan yang ketiga sudah berkeluarga juga. oke, tapi Akan tetapi nah ini baru gitu. orang tuanya ini single parent. Single P. Single Parent. parent. Karena Orang tua. suaminya sudah meninggal. Jadi ibu kami ini menuju kita sudah janda. Tapi PNS pensiunan. Siapa? Jadi kerjanya PNS tapi pensiunan. Tapi PNS. Iya. Tapi pensiun. Artinya ada gajinya lah ya. Ya ada gaji sedikit. Sedikit. Sisa-sisanya. Tapi yang pertama lagi orang tua kami masih banyak uang. Waktu yang pertama. Yang waktu pertama dan yang kedua. Pas yang ketiga. Jadi yang pertama yang kedua ini sudah ada punya rumah, tapi Ya. rumahnya belum ada isi sama sekali. Oke. Jadi yang pertama kedua ini dibelikan AC satu-satu. Iya. Sudah tuh dibelikan kulkas yang lebar yang besar. Besar. Yang pintu 2. Pintu Ya, 2. serah.
Jangan Yang lupa. ada TV-nya juga ya. Iya, Ada TV-nya Iya. di pintunya. Pintunya dua. Tapi Iya. sayangnya Nggak ada. yang ketiga ini sudah berkeluarga, Nggak orang ada. tua nggak mampu lagi karena Iya. sudah Habis. pensiun tadi. Iya. Jadi duitnya dikit sekali, Iya. cukup hanya untuk ibunya makan Iya. dan sebagainya. Jadi cerita yang bungsu ini sangat sakit hati. Sakit Sakit hati. hati. Karena nggak punya kulkas. Iya. Jadi adiknya tadi Adiknya yang terakhir. sudah beberapa kehidupan, jadi 6 bulan sudah berkeluarga, akhirnya dia tidak lagi ke tempat kakak-kakaknya Sama ayunya. maupun ibunya tadi. Kesel. Yuk, pasti kesel. Terus pertanyaan Nah, ibu pertanyaannya bagaimana bagaimana? untuk mencairkan agar supaya Mencairkan. Iya. Gimana? Biar cair gimana? Biar cair. mencairkan agar harmonis Suasananya, lagi suasananya harmonis lagi. dalam keluarga. Saya pikir ibu mau. Tidak kan mungkin ya adik yang bungsu minta maaf dengan ibu. Iya. Yang pasti ibu tidak mungkin minta maaf dengan anak yang Anak, nggak bungsu. mungkin. Yang jelas anak yang bungsu Betul. harus minta maaf dengan Betul. ibu. Betul. Jadi bagaimana untuk mengharmoniskan lagi keluarga ini supaya dia bersatu kembali. Wah. Itu saja. Oke, oke. Diakhiri Bu ya. Iya. Wallahumma fiq wal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di segmen sebelumnya ada pertanyaan dari Ibu Siti Julhawa yang hawa-hawanya nih agak panas, agak pedes nih memang. Saus Beda bang, cukanya enak. kuahnya tuh ada. Cukonya pedas sekali, cukonya, hawanya ya. Bertanya kepada Ahilman, gimana caranya supaya cair dah gitu aja dah Ahilman. Gak tahu masalahnya apa saya. Bunda. Pertama yang namanya orang tua kalau ada ngasih sama anak boleh apa boleh? Kalau ada. Maka percayalah setiap orang tua yang sayang sama anak, cinta sama anak, ngasih sama anak, itu akan jadi kebaikan buat anak. Tapi mohon maaf, anak tidak harus menuntut sama orang tua jika orang tua tidak bisa memberi sama anaknya. Jangan merasa orang tua jadi nggak adil ketika nggak memberi sama anak. Kondisi ibu tadi kita bisa wajar kok. Waktu anak yang pertama orang tuanya masih punya kerjaan, wajar nggak ngasih? Anak yang kedua orang tuanya mungkin juga masih punya kerjaan, wajar nggak ngasih? Anak yang ketiga mungkin orang tuanya udah pensiun, kemampuan ekonominya tak sama dengan sebelumnya, maka orang tuanya tidak bisa memberi seperti kepada anak yang pertama dan anak yang kedua. Maka mohon maaf, anak yang ketiga jangan merasa orang tua nggak adil sama kita, karena nasibnya emang begitu. Dan nanti biasanya jika orang tua yang tidak memberinya, maka kadang Allah memberinya dengan cara yang lain. Jadi anak bungsu tuh enak gak enak? Betul gak? Kalau orang tuanya ada, memang jadi anak yang paling disayang biasanya. Jadi anak bungsu. Tapi kalau orang tuanya pas lagi nggak ada, mungkin anak bungsu akan jadi anak yang paling susah kehidupannya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin ekonomimu tidak diberi, tapi justru kamu diberi apa? Kekuatan oleh Allah untuk menjadi orang besar di waktu yang akan datang. Maka ada istilah, ketika engkau diberatkan, sesungguhnya engkau sedang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah khawatir. Untuk semua anak bungsu yang ngerasa bahwa orang tua kita tidak memberi kepada kita. Karena biasanya mungkin orang tua tidak memberi urusan harta, tapi orang tua dan kakak-kakakmu memberikan pengalaman yang berarti untuk dirimu. Maka nanti orang tua kalau mungkin harta tidak bisa kita berikan, minimal perhatian,
bisa kita berikan. Dan kakak-kakak kita yang sebelum ini mendapatkan perhatian yang banyak dari harta orang tua kita, kalau bisa ada rezekinya perhatian sama anak bungsunya, sama adik bungsunya, agar dia tidak kehilangan. Kan gitu biasanya. Kakak ingat sama adik, betul nggak? Karena dulu kakak masih ada dari orang tua. Pas sekarang orang tua udah nggak ada, maka kakak harus peduli dan perhatian sama adik-adiknya. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa lebih cair suasananya dan bisa lebih hangat lagi hubungannya. Dan paling penting saat jadi adik hormati kakak-kakakmu, dan saat jadi kakak sayangi adik-adikmu. Insya Allah dua-duanya akan rukun dan bisa mencair. Tinggal pakai sirup nanti biar lebih cair sedikit ya. Semoga bermanfaat. Tepuk tangan buat bunda yang sudah bertanya. Baik, seperti itu Ibu Siti Julhawa ya. Jadi kalau jadi adik ya hormat kepada kakaknya, kakak sayangi adik-adiknya. Mungkin kakaknya lebih beruntung karena orang tuanya lagi pada saat kondisi mampu ada. Nah sekarang adiknya kan nggak mampu karena orang tuanya kondisi yang tidak mampu juga. Bantulah kakak-kakaknya yang pertama dan kedua, karena dulu pernah merasakan kemudahan fasilitas pada saat orang tuanya ada, gitu Bu ya. Jadi harmonis. Seperti itu Bu ya. Ya udah habis waktunya Bu. Ya, udah habis waktunya Bu. Tapi terpanjang kita Bu. Terima kasih Ahilman. Sekali tepuk tangan untuk Ibu Siti Julhawa. Dan itulah selesai kita hari ini bersama Ahilman, jatuh di tepi kasih yang timpang. Artinya sebagai orang tua berlaku adillah kepada anak-anak kita ya. Dan untuk anak-anak yang berada dalam situasi yang kurang menguntungkan karena orang tuanya punya situasi yang berbeda. Kayak saya ini termasuk dulu saya nih Ahilman ya. Iya. Orang kakak-kakak saya lahirnya di dokter. Oh, kakak-kakak Bang Bodo dokter? Dokter, saya doang yang di dukun beranak Ahilman. Lahirnya. Oh. Jadi artinya orang tua saya pada saat mampu, kakak saya dilahirin dokter. Dokter semua. Saya orang tua saya pasti nggak mampu, pas lahirin saya dibawa ke dukun beranak. Oh. Makanya nama saya Harapdu Bu, harapan Bu Dukun. Seperti itu ya. Seperti itu Bu ya. Baik, terima kasih ya. Boleh tepuk tangan lagi untuk kita semua Bu ya. Ahilman, mari kita akhiri tausiah ini dengan berdoa. Ahilman silakan. Ya Allah, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya.